Saya Fitra Asyaraji dari Prodi PGSD. Saya Gilang Bastian dari Prodi PGSD. Saya Rifaldi Haji dari Prodi PGSD. Saya Purwil Aini dari PGM. Saya Mas Abdullah dari PGM. Saya Safiatul Hasanah dari PGMI. Saya Dinda Fadila dari Prodi PGSD. Saya Malakabila Fatih dari Prodi PGSD. Yuk kita lihat video berikut. Kembali lagi dengan kami kelompok 6 Pancasila. Kami di sini akan mendiskusikan materi tentang implementasi dan aktualisasi konsep dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan keilmuan di akademik dan praktik di lapangan dalam menjalankan tugas profesi masing-masing. Yuk kita simak materi yang akan disampaikan oleh Kak Fitra. Saya akan menjelaskan tentang implementasi berdua dengan kawan Rifaldi. 1. Implementasi Pancasila. Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pada alinea keempat bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila. Pancasila merupakan rumus dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi filsafat atau falsafat atau filosofi, gitu kan? Dan ideologi bangsa harus dihormati dan dijunjungi atau yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyatnya. Masa depan bangsa berada di tangan generasi muda. Generasi muda itu adalah kita para pelajar dan mahasiswa. Generasi muda merupakan fondasi suatu bangsa sebagai agen of change. Mahasiswa diharapkan mampu mewujudkan cita-cita bangsa dan mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke, sekarang selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya Rifaldi Haji. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai mahasiswa harus selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar karena budaya luar di Indonesia. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bangsa, maka dapat menimbulkan sebagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila yang tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Baik, saya kembali ke Mas Gilang. Selanjutnya nomor 2, aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila bisa dilakukan secara objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif dimaksud sebagai bentuk penjabaran nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam bentuk norma-norma pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik itu dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun pada semua bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara objektif terutama berkaitan dengan peraturan perundangan Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara subjektif dimaksudkan sebagai upaya merealisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma ke dalam diri setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara subjektif dapat tercapai bila nilai-nilai Pancasila tetap melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aini. Di dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sangat mungkin ditemukan adanya masalah yang berkaitan dengan hidup kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Untuk itu, solusi terbaik untuk mengatasi persoalan kebangsaan adalah dengan kembali pada nilai-nilai Pancasila. Beberapa cara yang dapat dijadikan alternatif untuk kembali dan melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila saat ini adalah sebagai berikut.
berbangsa dan bernegara secara terus-menerus dan aktual. Dan dilanjutkan oleh Sofi. Toleransi, menghargai perbedaan yang ada, tidak membeda-bedakan teman, dan saling menghormati dengan penganut agama atau kepercayaan lain. Kemanusiaan, membantu teman yang membutuhkan bantuan atau pertolongan seperti korban bencana alam. Keadilan, bersikap adil tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya dilanjut oleh Ula. Nasionalisme, menumbuhkan sifat nasionalisme pada momentum penting negara, seperti peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar nasional lainnya. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan diteruskan oleh Dinda. Tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Nilai-nilai Pancasila juga dapat diwujudkan dalam hukum, khususnya hukum tertulis. Hukum tertulis itu contohnya adat istiadat, sopan santun, dan tata krama, berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terus-menerus. Melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Saya akan kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.